Halo, perkenalkan saya Antara Sendirawan dengan NPM 230616179. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Creational Design Pattern. Creational Design Pattern adalah desain pattern yang berhubungan dengan cara menciptakan objek dengan efisien dan fleksibel. Umumnya, dalam satu program ada banyak tipe-tipe objek, baik yang saling berhubungan maupun tidak berhubungan. Jika kita menggunakan metode tradisional untuk membuat objek-objek tersebut, maka program tidak akan efisien dan memerlukan banyak perubahan karena tidak fleksibel dalam pembuatan objeknya. Contohnya, ketika kita ingin membuat suatu aplikasi yang memiliki objek setting dan memiliki lebih dari satu halaman, dan pada tiap halaman, user dapat mengklik pengaturan tersebut, sehingga kita harus membuat data yang ada di pengaturan tersebut sinkron antara satu dan lainnya. Jika kita membuat objek pengaturan tersebut untuk tiap halaman, maka akan sulit sekali untuk melakukan sinkronisasi, dan bisa saja terjadi timpa-menimpa antara objek pengaturan yang satu dengan yang lain. Maka, kita perlu untuk menggunakan Creational Design Pattern untuk membuat objek pengaturan tersebut hanya ada di seluruh aplikasi. Implementasi dari Creational Pattern contohnya yaitu adalah yang pertama ada Factory Method. Nah, metode ini adalah Creational Design Pattern yang menyediakan interface untuk menciptakan objek dalam suatu superclass, tetapi memungkinkan subclass untuk mengubah tipe dari objek yang diciptakan. Contoh kasusnya, ketika kita menciptakan aplikasi manajemen logistik, versi pertamanya hanya dapat menangani transportasi dengan truk, yaitu jalur darat, sehingga kode kita hanya akan ada di sekitar kelas truk. Tetapi, aplikasi tersebut menjadi semakin populer, dan setiap harinya mendapatkan banyak permintaan untuk membuat transportasi jalur laut. Tetapi, karena awalnya kode hanya berada di sekitar kelas truk, menambahkan ship ke dalam aplikasi akan membutuhkan banyak perubahan dalam seluruh kode. Terlebih, jika kemudian kita memutuskan untuk menambah mode transportasi lainnya, kita juga akan membutuhkan untuk membuat perubahan kembali secara besar-besaran. Dengan menggunakan factory method pattern ini, kita dapat mengganti konstruksi objek secara langsung tanpa menggunakan operator new, tetapi menggunakan suatu metode yang telah dipersiapkan. Objek yang di-return oleh factory method tersebut dikenal sebagai produk. Meski awalnya tampak sia-sia karena hanya mengubah tempat pemanggilan konstruktor ke tempat yang berbeda, tetapi kita sekarang dapat melakukan override pada factory method dalam sebuah subclass dan mengubah produk kelas yang diciptakan. Ada sebuah contoh kode yang digunakan untuk membuat cross-platform UI. Di sini adalah abstrak kelasnya. Di sini hanya mendeklarasikan konstruktor ini dan juga ada metode ini. Nah, kemudian ada kelas yang dikhususkan untuk window ini, yaitu yang extend dari kelas yang tadi. Nah, di dalam kelas window ini terdapat metode createButton yang kemudian akan mengembalikan new button. Jadi, konstruk objek barunya dilakukan di dalam dalam kelas ini. Kemudian juga ada kelas web yang juga memiliki metode createButton dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada Abstract Factory. Abstract Factory adalah Creational Design Pattern yang memungkinkan kita untuk menghasilkan families atas objek-objek yang saling berelasi tanpa menspesifikasikan kelas konkret. Contoh kasusnya, bayangkan kita sedang membuat simulator furniture shop. Kode kita terdiri dari kelas yang merepresentasikan suatu family atas produk yang saling berelasi, seperti chair, sofa, dan coffee table. Dan ada beberapa variasi yang dimiliki dari setiap produk tersebut. Contohnya, ada variasi modern, Victorian, dan Art Deco. Kita membutuhkan cara untuk membuat objek furniture individual, sehingga objek tersebut dapat cocok dengan objek lainnya dalam family yang sama. Terlebih, kita tidak ingin mengubah kode yang ada ketika menambahkan produk atau family
dari produk ke program. Apalagi vendor furniture sering mengubah katalognya, dan tentu kita tidak ingin mengubah struktur kode setiap kali mengubah katalog. Dengan menggunakan Abstract Factory, deklarasikan interface yang berbeda untuk setiap produk yang berbeda. Contohnya seperti sofa, chair, dan coffee table. Kemudian, buat semua variasi produk mengikuti extend interface tersebut. Contohnya, setiap variasi chair mengimplementasi interface chair. Kemudian deklarasikan Abstract Factory, sebuah interface yang berisi list method untuk membuat objek dari produk yang menjadi bagian dari produk. Contohnya ada create chair, create sofa, dan create coffee table. Metode ini harus mengembalikan abstrak produk yang direpresentasikan oleh interface yang sebelumnya dibuat. Dan untuk variasi produk lainnya, kita menciptakan factory class terpisah yang berdasarkan pada interface Abstract Factory. Factory adalah kelas yang mengembalikan produk dengan jenis tertentu. Contohnya Modern Furniture Factory, yang hanya dapat membuat objek modern chair, modern sofa, dan modern coffee table. Code client harus bekerja dengan setiap factory dan produk melalui respective abstract interface mereka. Sehingga kita dapat mengubah tipe factory yang dipas ke kode klien dan variasi produk yang kode klien terima tanpa merusak kode klien. Ketika klien factory untuk menghasilkan chair, klien tidak perlu mengetahui jenis chair apa yang didapat, baik itu model modern atau Victorian style. Klien hanya memperlakukan semua chair dalam perlakuan yang sama dengan menggunakan abstract interface chair. Contoh penerapan untuk menciptakan UI cross platformnya adalah ini. Yang pertama ada interface yang abstrak dan hanya mendeklarasikan metode create button dan create checkbox. Kemudian ada Windows Factory yang mengimplementasikan dari GUI Factory ini. Nah, di sini dia membuat buttonnya dan juga ada Mac Factory yang mengimplementasi dari GUI Factory tersebut juga. Kemudian ada interface button dan juga ada Windows button yang mengimplementasi dari button ini, dan juga Mac button yang mengimplementasikan dari button ini juga. Nah, kemudian ada lagi interface checkbox yang diimplementasikan oleh Windows checkbox dan Mac checkbox lagi. Nah, kemudian setelah pada aplikasinya, ketika dijalankan akan melihat apakah yang menjalankan aplikasi ini itu dilakukan di Windows atau di Mac. Nah, jika di Windows, maka yang dibuat adalah New Windows Factory. Karena yang ini adalah factory khusus untuk Windows, dan yang di sini adalah factory khusus untuk Mac. Sekian video saya, terima kasih.